Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul arab wal ajam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Kepada yang kami muliakan para guru kita, Ustadz Reza, Abi Amir dan juga Ustadz Fauzan dan juga ustadz-ustadz berbaju putih semuanya dan ustadzah semua yang berkerudung kuning dan juga pink dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam ketaatan, dipenuhi dengan kebahagiaan, yang selalu disertai dengan keimanan, di mana kita menyadari bahwa hidup dengan berketuhanan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak, Bu, tadi kita udah dapat banyak sekali ilmu dari 3 ustadz kita yang luar biasa. Tapi apalah arti ilmu jika tidak ada amal? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bu, Ibu berbuah. Ibu dan Bapak memiliki buah hati. Alangkah bahagianya kita semua ketika kita memiliki sesuatu dan menghasilkan buah yang manis. Dan buah daripada ilmu adalah amal. Maka ilmu akan selalu selaras dan sejajar dengan amal. Kalau sudah dapat ilmu maka diamalkan. Tadi sudah diberikan ilmu, sekarang bagaimana kita mengamalkan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbicara mengenai Isra Mi'raj, maka tema kita adalah bagaimana menjadi pribadi yang mulia melalui Isra Mi'raj. Yang pertama, yaitu bagaimana kita menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas utama. Karena memang di dalam surat Al-Isra ayat pertama difirmankan, dibuka dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Maka Allah adalah satu-satunya gantungan kita, Bu. Kita prioritaskan Allah dalam segala sesuatunya, yang lain mah lewat. Tetapi apa yang terjadi para Bapak Ibu, ternyata mohon maaf, kita lebih senang memprioritaskan manusia dibandingkan memprioritaskan Tuhan atau Allah. Buktinya apa? Coba kita dengar dan kita lihat ketika kita mendengar adzan, apakah kita langsung berlari untuk sholat? Tidak, kita rebahan dulu. Yang masih kerjalah masih dilanjutkan. Telinganya mendengar tetapi hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Na'udzu, ada yang hadir di sini orang-orang seperti itu? Tidak ada. Karena di sini semuanya sudah ada di dalam masjid yang insya Allah sholat berjamaah semua. Amin. Allahumma. Maka ketika kita memprioritaskan Allah, ketika ada panggilan Allah, datanglah. Jangan sedikit-sedikit repot. Ini ada sholawat, Bu.
repote dadi petani, sholate terkadang tahu bahasa Jawa, Bu? Lali apa maneh wayahe panen, sholate terkadang alhamdulillah. Maka kita sholawati. Sholatullah salamullah Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka inti daripada Isra Mi'raj adalah syariat sholat. Maka ketika ada panggilan sholat, kita segeralah Jadi ada 3 panggilan, Bu. Panggilan ke Baitullah, panggilan sholat, dan panggilan kematian. Maka sebelum datangnya panggilan kematian, kita sholatlah sebelum disolati. Siap? Maka kita sebagai manusia memang fitrahnya dan seringkali zalim. Kita harus sering-sering beristighfar, sering-sering mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah bagaimana di tengah kesibukan kita istiqomahkan di dalam zikir dan doa. Dalam setiap aktivitas, Bu, apapun, termasuk sedang menyapu, sedang mencuci piring, sedang menyetrika baju, sedang mandiin anak. Oh cucu ya, Nek gitu. Jadi dalam setiap aktivitas berzikirlah dan disertai dengan doa. Maka sesungguhnya doa-doa kita itulah yang akan membuat dunia ini akan serasa nyaman dan bahagia dan damai segala-galanya. Damai Indonesiaku. Karena dengan zikir dan doa. Ketika bekerja bapak-bapak, Pak, kerjanya apa, Pak? Nganggur. Nganggur ini pekerjaan. Pekerjaan beribadah kepada Allah. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada yang lebih baik kecuali di dalam setiap waktunya itu diisi dengan zikir. Maka ketika di dalam dunia nyata dikatakan nganggur, maka sesungguhnya hakikatnya kita sedang bekerja kepada Allah. Karena zikir adalah bagian daripada ibadah ghairu maghdah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka meskipun nganggur tenang aja, Pak. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan memang sesungguhnya kehidupan kita di dunia disuruh ngapain sih sama Allah? Disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi mohon maaf, Bu, seringkali kita malah justru lebih mengabdi kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan kita. Kita lebih takut kepada sesama manusia dibandingkan dengan Allah. Na'udzubillah. Maka sesungguhnya tangan-tangan Allah itu lebih lembut daripada tangan manusia. Ketika Allah kekuasaannya sudah bekerja, maka logika manusia sudah tidak ada harganya. Maka yang ketiga, mari kita semua tetap berhusnudzon billah dengan sebaik-baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana idza dhanni abdi. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hinaratul Ainin yang telah menyampaikan tausiah dalam rangka memperingati Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj ini. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan simak tausiah langsung yang disampaikan langsung dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem Palestina yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Namun kita simak yang satu ini, tetaplah dalam Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj.